Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Emas. Dalam ribuan tahun, logam mulia ini telah menjadi simbol kekayaan, status, dan kestabilan. Namun ada satu pertanyaan besar yang selalu menghantui para investor, ekonom, dan masyarakat umum. Mengapa harga emas selalu naik? Dengan sejarah yang panjang dan perjalanan ekonomi yang penuh gejolak, harga emas terus mengalami fluktuasi, tapi tren jangka panjangnya cenderung naik. Di episode kali ini, Universitas Kreatif akan mengungkap misteri di balik pergerakan harga emas. Dari daya tariknya sebagai aset aman hingga faktor ekonomi global yang mempengaruhi pasokan dan permintaan. Kita akan mengupas alasan-alasan mendalam mengapa harga emas selalu menunjukkan kecenderungan untuk naik. Jangan lewatkan penjelasannya, karena mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memahami lebih dalam tentang sejarah investasi emas. Kita mulai dari bagian yang pertama, emas sebagai aset aman. Salah satu alasan utama mengapa harga emas cenderung naik adalah statusnya sebagai safe haven atau aset aman. Ketika pasar saham mengalami volatilitas tinggi atau ekonomi global terancam resesi, investor cenderung beralih ke emas sebagai tempat perlindungan nilai. Emas tidak terpengaruh oleh perubahan nilai mata uang atau krisis ekonomi seperti aset lainnya, sehingga banyak orang menganggapnya sebagai pelindung kekayaan yang stabil, bahkan di tengah-tengah inflasi tinggi atau ketidakstabilan politik. Emas tetap menjadi simbol kekuatan ekonomi yang kokoh karena terbatasnya pasokan emas dan sifatnya yang tahan lama. Emas terus dipandang sebagai alat investasi yang aman dan dapat diandalkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa harga emas seringkali mengalami lonjakan, terutama di masa-masa krisis. Yang kedua, pembatasan pasokan emas. Emas adalah sumber daya terbatas yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini hanya dapat ditemukan dalam jumlah tertentu di dalam bumi. Dan meskipun teknologi penambangan semakin maju, kita tidak bisa menciptakan emas begitu saja. Proses ekstraksi emas yang rumit dan mahal menambah kesulitan dalam meningkatkan pasokan, sehingga jumlah emas yang tersedia di pasar tetap terbatas. Faktor pembatasan pasokan ini turut berperan besar dalam mendorong harga emas. Ketika permintaan meningkat, sementara pasokan tetap terbatas, harga emas cenderung naik. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun banyak negara terus menggali emas baru, mereka masih kesulitan untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang dari investor dan negara-negara besar. Inilah yang menyebabkan harga emas terus melonjak. Yang ketiga, ketergantungan pada emas oleh bank sentral. Bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama yang memiliki cadangan devisa yang besar, juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga emas. Banyak bank sentral yang menyimpan emas sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Emas dianggap sebagai bentuk kekayaan yang lebih aman dibandingkan mata uang fiat, yang nilainya bisa berpengaruh oleh kebijakan moneter dan inflasi. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, bank sentral juga cenderung membeli lebih banyak emas untuk melindungi nilai cadangan negara mereka. Ini meningkatkan permintaan terhadap emas dan pada gilirannya mendorong harga emas semakin tinggi. Tak jarang, keputusan negara besar seperti China atau India untuk membeli emas dalam jumlah besar dapat memicu lonjakan harga secara global. Yang keempat, inflasi dan harga emas. Inflasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga emas. Ketika inflasi meningkat, nilai uang menurun. Hal ini membuat banyak investor beralih ke emas karena logam mulia ini cenderung mempertahankan nilainya selama masa inflasi. Misalnya, selama periode inflasi yang tertinggi di tahun 1970-an dan tahun 2000-an, harga emas mengalami lonjakan signifikan karena orang-orang berusaha melindungi kekayaan mereka.
Emas sebagai bentuk investasi berfungsi sebagai pelindung dari inflasi. Hal ini menjelaskan mengapa harga emas sering naik pada masa inflasi tinggi. Dengan cara ini, emas berfungsi sebagai instrumen yang melawan penurunan daya beli yang disebabkan oleh inflasi, sehingga menjaga daya tariknya sebagai investasi yang bernilai. Yang kelima, permintaan emas untuk industri dan perhiasan. Selain sebagai investasi, permintaan emas untuk industri dan perhiasan juga berkontribusi terhadap harga emas. Emas digunakan secara luas dalam pembuatan perhiasan, elektronik, dan perangkat medis. Permintaan dari industri-industri ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang terus berubah. Misalnya dalam industri teknologi, emas digunakan dalam komponen elektronik karena sifatnya yang tahan karat dan berkonduktivitas listrik yang sangat baik. Di negara-negara seperti India dan Cina, emas juga memiliki peran budaya yang penting. Emas digunakan dalam berbagai upacara tradisional, perayaan, dan sebagai simbol kekayaan. Oleh karena itu, permintaan emas untuk perhiasan dan barang-barang berharga lainnya mendorong harga emas semakin tinggi seiring waktu. Yang keenam, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Krisis ekonomi global dan ketidakstabilan politik selalu mempengaruhi harga emas. Ketika terjadi ketidakpastian politik seperti perang, kerusuhan, atau pergolakan sosial, investor cenderung mencari aset yang lebih stabil, dan emas adalah pilihan yang paling jelas. Emas tidak terikat pada negara atau sistem ekonomi tertentu, sehingga lebih aman dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Sebagai contoh, selama krisis keuangan global tahun 2008, harga emas melambung tinggi karena banyak orang yang mencari perlindungan dari keruntuhan nilai mata uang dan pasar saham. Ketidakstabilan ekonomi hanya memperkuat posisi emas sebagai aset aman yang selalu diminati di masa-masa sulit. Yang ketujuh, pengaruh nilai mata uang dolar Amerika Serikat. Harga emas seringkali terkait erat dengan nilai dolar Amerika Serikat. Sebagai mata uang cadangan global, dolar Amerika Serikat berfungsi sebagai patokan untuk perdagangan emas di pasar internasional. Ketika nilai dolar melemah, harga emas cenderung naik karena investor beralih ke emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Sebaliknya, ketika dolar menguat, harga emas bisa menurun karena investor merasa lebih aman dengan aset berbasis dolar. Namun hubungan antara dolar dan emas tidak selalu linear. Berbagai faktor global seperti kebijakan suku bunga dan ketegangan perdagangan antar negara dapat mempengaruhi kedua aset tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, harga emas seringkali berfluktuasi tergantung pada dinamika pasar mata uang internasional. Yang kedelapan, proyeksi jangka panjang untuk harga emas. Proyeksi jangka panjang untuk harga emas sangat bergantung pada tren ekonomi global yang lebih luas. Banyak analis yang percaya bahwa harga emas akan terus naik, terutama karena ketergantungan pada sumber daya terbatas dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Emas akan terus memainkan peran sentral dalam sistem keuangan global, baik sebagai cadangan devisa maupun sebagai instrumen investasi. Meskipun harga emas mungkin mengalami koreksi jangka pendek, banyak ahli yang melihatnya sebagai investasi yang lebih stabil dibandingkan aset lain dalam jangka panjang. Oleh karena itu, baik individu maupun negara terus memandang emas sebagai pilihan investasi yang aman dan menguntungkan. Sahabatku semua, harga emas memang memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Berkat berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga permintaan yang terus berkembang. Sebagai sebuah investasi, emas telah terbukti bertahan dan tumbuh, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Namun seperti halnya dengan semua investasi,
penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas agar bisa membuat keputusan yang bijak. Sahabatku semua, terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap kreatif. See you next time.